Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah mudahkan kepada kita untuk bisa berada di tempat yang mulia ini, kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sekalian. Beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menerima amal ibadah kita sekalian dan semoga Allah menambah taufik dan hidayahnya bagi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema kita pada kesempatan kali ini kiat-kiat menggapai hidayah dan bagaimana kita mengatasi futur. Pertama, kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan hidayah dan apa yang dimaksud dengan futur. Adapun hidayah dijelaskan oleh para ulama secara umum maknanya huwal irsyad wad dilalah wal wusul ilal matlub. Dia adalah petunjuk, kemudahan atau petunjuk yang menyampaikan seseorang kepada apa yang dia butuhkan, ya. Itulah yang dinamakan hidayah. Bimbingan yang menyampaikan seseorang kepada apa yang dia butuhkan, itu yang namanya hidayah, ya. Adapun futur, maka futur maknanya adalah kelemahan, kemalasan, ya, yang ada pada seseorang, melemahnya semangat di dalam melakukan kebaikan, di dalam melaksanakan ketaatan. Itulah futur, ya. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, likulli amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah. Setiap amal, setiap perbuatan pasti ada masa-masa semangatnya. Dan pada masa-masa semangat itu ada masa fatrah, ini masa futur yang dialami oleh seseorang dari kejemuan, kebosanan, sehingga melemah semangat dia untuk amal itu. Dan ini menjadi satu perkara yang tidak ada satupun di antara kita kecuali mengalaminya atau berpotensi untuk mengalami. Itu berupa kemunduran, kelemahan dalam semangat berbuat kebaikan terutama, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa korelasi hubungan antara hidayah dan futur ini? Ya, hubungan korelasi hidayah dengan futur adalah dua perkara yang memiliki bertolak belakang tentunya, ya, satu dengan yang lainnya, dan yang satu akan melemahkan yang lain, ya. Yang satu keberadaannya melemahkan yang lain. Keberadaan seseorang dianugerahkan hidayah, maka ini sedikit banyaknya akan mengobati kefuturannya. Kefuturan yang diikuti, maka sedikit banyaknya menjauhkan dia dari hidayah, dari bimbingan
yang akan membawanya kepada tujuan, ya, kepada tujuan yang dituju, ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, ini makna istilah dari apa yang menjadi tema kita, yaitu hidayah dan futur, hidayah dan futur. Dan kedua perkara ini, ya, sangat dan pastinya kita akan mengalaminya. Tidak ada satupun, ya, kita di dalam beragama, khususnya yang menjadi pembicaraan kita dalam keberagamaan, kecuali kita mengalami dan tidak akan pernah bisa lepas darinya hal-hal yang bernama hidayah dan juga kefuturan. Jangankan kita, bahkan para sahabat pun, ya, sebagai manusia biasa pada akhirnya mengalami hal tersebut atau mengalami hal-hal yang menjadi kekurangan, penurunan, ya, di dalam keberadaan mereka di atas petunjuk. Maksudnya penurunan di sini semangat di dalam keagamaan atau beribadah kepada Allah SWT. Nah, itu sahabat Nabi yang mulia alaihissalam. Karena memang ini menjadi konsekuensi dari apa yang menjadi keadaan keimanan, yang pastinya iman itu naik dan turun, iman itu pasang surut, iman itu naik dan turun, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan. Adapun orang-orang beriman, ini ketika dibacakan ayat-ayat Allah, diturunkan ayat-ayat Allah, maka bertambah iman mereka. Ini berarti iman itu bertambah, dan kalau dia menerima penambahan, berarti dia juga menerima pengurangan. Tidak ada sesuatu yang menerima penambahan kecuali menerima juga pengurangan. Maka itulah iman, dia bertambah dan berkurang. Keberadaan seorang, semangat dan antusiasnya di atas hidayah dan berada dalam kekurangan, kemunduran dan futur, maka ini menjadi konsekuensi apa yang menjadi keimanan yang pasang surut, ya, yang pasang surut, sehingga dia pada suatu saat, kuat di atas hidayah, di saat yang lain mungkin mengalami kelemahan-kelemahan itu. Dan ini semua menunjukkan kepada kita sekalian sebagaimana apa yang menjadi sunnatullah di alam semesta ini. Tidak ada sesuatu umumnya kecuali berjalan dengan sebab yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, baik itu kebaikan atau keburukan. Ini umumnya apa yang ada di alam semesta ini berjalan sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada hamba-hambanya. Dan di antara hikmah yang Allah tetapkan adalah sebab-sebab yang menyampaikan seseorang kepada kebaikan, atau sebab-sebab yang justru membuat seorang jadi kurang dan mundur dari kebaikan, ya, mundur dari kebaikan. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan, ya, secara umum seseorang berada atau berkurang atau mundur atau mungkin bahkan berada pada jalan yang bertolak belakang dengan jalan hidayah, umumnya itu Allah SWT jadikan pada seorang hamba ketika itu dimulai dari apa yang menjadi keadaan seorang hamba tersebut yang memang tidak menginginkan jalan hidayah, yang mengikuti kefuturannya, yang memang dia mengikuti kesesatan hatinya untuk menjauh dari jalan hidayah, ya. Walaupun tetap segala sesuatunya berjalan di atas takdir Allah SWT, tapi tentu itu semua dengan hikmah, dan di antara hikmah itu adalah sebab. Walaupun juga Allah SWT maha mengetahui, ya, dari apa yang Allah tetapkan, siapa mereka yang memang berhak untuk dapat hidayah, siapa yang memang mereka berhak untuk dimudahkan di dalam kebaikan, ya. Seperti orang-orang kafirin, ya, dulu tidak mau beriman, lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Orang kafirin dahulu mengatakan, kami enggak mau beriman
sampai kami dianugerahkan seperti apa yang dianugerahkan kepada utusan-utusan Allah itu. Jadi mereka nggak mau tuh ikut beriman seperti apa yang diserukan oleh rasul-rasul kepada mereka. Dan mereka beralasan, kami hanya mau beriman kalau kami diberikan juga seperti yang diberikan kepada utusan Allah itu, dari wahyu, dari risalah. Menurut mereka seperti itu, padahal ini cuman alasan saja mereka untuk lari dari mengikuti kebenaran. Akan tapi yang menjadi pelajaran buat kita, yaitu ayat setelahnya atau Allah sebutkan membantah apa yang mereka katakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang paling tahu di mana Allah letakkan risalahnya, siapa yang Allah beri, siapa yang Allah anugerahkan. Rasul-rasul yang Allah pilih, yang Allah angkat, itu tentu Allah SWT pilih dengan hikmah. Orang yang tepat untuk mengemban risalah ini. Adapun mereka itu hanya mencari-cari alasan saja untuk tidak mengimani apa yang diserukan oleh Rasul. Ya, dan mereka ingin mendapatkan seperti yang didapatkan oleh para Rasul. Maka Allah katakan ini adalah hak prerogatif dari Allah. Dan Allah Maha tahu siapa yang Allah anugerahkan risalahnya ini kepada mereka. Ya, Allah embankan risalah ini kepada mereka untuk disampaikan kepada manusia. Maksudnya hadirin yang dimuliakan Allah Taala, ketetapan Allah atas hidayah bagi seseorang dari karunia dan anugerahnya. Yang pertama, ada yang sifatnya itu adalah hak prerogatif dari Allah, yang Allah tahu siapa-siapa yang memang berhak untuk dapat hidayah, siapa-siapa yang Allah bimbing di atas petunjuk. Yang kedua, dia juga selain hak prerogatif dari Allah, dia juga berjalan sesuai dengan hikmah. Ya, dengan sebab-sebab yang ada, Allah SWT tidak akan menzolimi hamba-hambanya. Allah tidak akan menzolimi hamba-hambanya. Ya. Untuk bagian yang pertama ini, ya, Allah SWT pernah membantah di dalam Al-Quran ketika menjelaskan orang-orang kafirin yang meminta untuk dikembalikan ke dunia. Dikembalikan ke dunia untuk merubah amal mereka yang dahulunya buruk dan jelek di dalam pengingkaran terhadap kebenaran, pengingkaran kepada ajakan para nabi dan rasul. Mereka minta agar dikembalikan ke dunia. Ya, maka Allah SWT bantah permintaan mereka tersebut dengan firman-Nya, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Kalau mereka dikembalikan, mereka akan balik lagi mengerjakan apa yang dahulu mereka dilarang. Mereka akan langgar larangan itu. Di antaranya larangan berbuat syirik, larangan berbuat kufur, kemaksiatan dan yang lainnya, pasti akan mereka langgar juga. Ya, jadi Allah SWT Maha tahu. Ya, apa yang akan menjadi keadaan si hamba ini. Ketika mereka bahkan sampai neraka, minta balik ke dunia, Allah tahu mereka kalaupun dibalikin akan kayak gitu juga. Akan kayak gitu juga. Jadi Allah SWT yang menetapkan segala sesuatunya pada si hamba, dari petunjuk, dari kesesatan. Akan tetapi, ya, apa yang menjadi ketetapan Allah, pastinya Allah tidak menzolimi hamba-hambanya. Itu hak prerogatif dari Allah SWT. Allah tidak akan menzolimi hamba-hambanya. Kemudian apa yang Allah tetapkan itu pastinya dengan hikmah. Dengan hikmah. Di antara hikmah itu adalah sebab. Ya, sebab apa yang dilakukan oleh seorang hamba sehingga dia mendapatkan balasan dari akibat amal dia sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafikin. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka sesat, mereka yang menginginkan kesesatan, menempuh jalan kesesatan, azagallahu qulubahum. Allah menyesatkan hati mereka. Tapi mereka dulu yang memulainya. Mereka yang menginginkan dan menempuh jalannya itu, berpaling dari din. Ya. Ini orang-orang munafikin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang munafikin juga, fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan. Di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit itu pada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah enggak akan beri hidayah orang-orang fasik. Ini orang-orang yang keluar dari ketaatan.
Yang mereka sendiri keluar dari ketaatan, gimana Allah beri hidayah? Ya, bagaimana Allah beri hidayah? Ya. Allah Subhanahu wa taala juga firman, "Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Allah enggak akan beri hidayah. Ini tidak akan bimbing seorang pada jalan yang akan membawanya kepada apa yang dia butuhkan dari kebaikan. Ketika dia sebagai orang yang zalim, "Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Dia sendiri yang menzalimi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kalian jadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Akhirnya Allah jadikan mereka, tetapkan mereka lupa akan kebaikan diri mereka sendiri. Mereka yang mengawali, mereka yang yang pada diri mereka melupakan Allah, sehingga Allah balas perbuatan mereka tersebut dengan melupakan mereka. Ini melupakan mereka bahkan untuk kebaikan yang harus mereka lakukan buat diri mereka. Ya, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Jangankan untuk manfaat orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri pun dia lupa, sehingga dia tidak berjalan di atas dunia ini untuk apa-apa yang membawa kebaikan bagi dirinya. Apa yang dia lakukan umumnya hampa, tidak membawa kebaikan, bahkan keburukan yang selalu akan menjadi hasil dari setiap aktivitasnya. Keburukan, kebinasaan, ya, kecelakaan yang akan membawa kepada kehancuran bagi dirinya dunia akhirat. Itu balasan bagi orang yang mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan." Siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, maka kami jadikan syaitan pendamping baginya. Ya, menjadikan syaitan pendamping baginya, ya. Dan ayat-ayat yang semisal banyak. Bagaimana Allah membalas hambanya sesuai dengan apa yang menjadi kecenderungan hamba tersebut dari kebaikan atau kesesatan. Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Tidak Allah menetapkan sesuatu yang menjadi ketetapan kecuali dengan hikmah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan kesesatan, dan tidak ada satupun semua pada hakikatnya yang berjalan di atas alam semesta ini kecuali Allah yang merajainya, yang menetapkan, yang menentukan dan memutuskan segala sesuatunya, termasuk kesesatan, termasuk petunjuk yang ada pada seorang hamba. Dan pastinya itu semua tidak akan keluar dari hikmah. Allah SWT memiliki hak prerogatif terhadap keputusan ini, tapi Allah tidak akan pernah menzolimi hamba-hambanya. Ya, berjalan dengan hikmah. Allah berfirman, "Wa ma kana Allah bidzallamin lil abid." Allah tidak akan pernah sedikit pun menzolimi hamba-hambanya. Siapa yang berhak berada di atas jalan hidayah, ya, yang memang Allah SWT maha mengetahui apa yang ada pada diri mereka untuk dimudahkan dalam kebaikan dan sampaikan kepada tujuan, Allah SWT akan berikan jalannya untuk mereka dan mudahkan untuk mereka. Ya. Siapa yang Allah SWT memang mengetahui, ya, ketiadaan keinginan kebaikan pada diri mereka dan keberadaan mereka dalam kebaikan itu bukan menjadi sesuatu yang antusias mereka, keinginan mereka menginginkannya, ya. Atau keberadaan mereka dalam kebaikan ini Allah SWT mengetahuinya, bahwasanya mereka enggak memiliki keberhakan untuk itu, ya, enggak pantas untuk mendapatkannya, maka Allah akan jauhkan. Tapi itu semua juga tidak akan keluar daripada sebab dan hikmah yang Allah SWT jadikan pada segala sesuatunya, Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, berbicara tentang hidayah, berbicara tentang futur, ya. Futur itu jalannya, ya, tapi kalau terus diikuti akhirnya sampai pada kesesatan, ya. Sampai pada kesesatan. Karena pada akhirnya futur itu semua mengalaminya. Tapi kalau itu diikuti dan dinikmati, akhirnya sampai pada kesesatan. Maka berbicara tentang hidayah dan kesesatan, maka ini
adalah berbicara tentang apa yang menjadi ketetapan Allah bagi hamba-hambanya. Oleh sebab itu, Nabi yang mulia alaihissalam bersabda ya, dalam hadisnya yang sering beliau sampaikan di muqaddimah pembukaan khutbah beliau. Nabi SAW bersabda, "Wa man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Yang Allah beri hidayah, gak akan ada yang bisa menyesatkan. Siapa yang Allah sesatkan, maka gak ada yang bisa memberinya hidayah. Allah SWT berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa'adhallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah faman yahdihi min ba'dillah." Tidakkah kalian lihat orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, kecenderungan, keinginan diri, bertolak belakang dengan apa yang menjadi bimbingan Allah, petunjuk yang dibawa oleh utusan Allah. Tidakkah kalian lihat orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya itu? Ya, fa'adhallahu Allah ala ilmin, maka Allah sesatkan mereka atas dasar ilmu. Ini mungkin mereka mengetahui jalan kebaikan, tapi mereka nggak bisa menempuhnya. Mereka nggak bisa untuk menggapainya. Kenapa? Karena mereka yang memang selalu menginginkan untuk mengikuti hawa nafsu, hingga Allah sesatkan mereka, walaupun mereka di hadapan mereka ada ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, orang-orang yang berada di atas jalan petunjuk dan hidayah harus banyak bersyukur kepada Allah. Jangan jumawa dengan apa yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan itu. Karena kalau Allah SWT tidak membimbingnya dan memudahkan, dia gak akan ada pada jalan petunjuk. Ya. Lihat bagaimana Allah berfirman, ada orang yang dia tahu ilmunya, tahu kebenaran itu jelas, tapi Allah sesatkan dia. Fa'adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basarihi gishawa. Allah tutup hatinya, tutup telinganya, dan jadikan pada pandangannya itu penutup, sehingga dia tidak bisa memandang dan menilai dengan proporsional untuk memandang dan menilai kebenaran dan kebaikan. Faman yahdihi min ba'dillah. Kalau udah seperti itu, siapa yang bisa memberi hidayah orang yang seperti ini setelah Allah? Ini kalau Allah nggak berikan hidayah, siapa lagi yang bisa beri? Siapa lagi yang bisa beri? Ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian para ulama juga menjelaskan. Ya. Para ulama juga menjelaskan. Ya. Oleh sebab itulah, penting untuk kita terus meminta hidayah. Penting untuk kita untuk terus minta hidayah. Ya. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Ya ibna Adam, kullukum dallun illa man hadaitu." Wahai anak Adam, semua kalian sesat kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum. Minta hidayah kepadaku, aku akan beri hidayah kepada kalian. Dalil yang menunjukkan bagi kita sekalian bahwasanya kita ini penting dan perlu hidayah. Nanti penjelasan selanjutnya kita akan ketahui bagaimana pentingnya kita untuk hidayah dari Allah SWT ini kepada kita, bahwasanya tidak ada daya dan upaya dalam kebaikan yang akan menyampaikan kita kepada yang kita inginkan, kepada tujuan, kepada hasil yang baik, kecuali hidayah dari Allah. Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita butuh pada hidayah, dan alhamdulillah, ya, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, dan ini menunjukkan kebesaran keagungan Allah dari apa yang Allah jadikan dan tunjukkan bagi kita sekalian dalam syariatnya. Inilah syariat yang dibawa oleh Nabi yang mulia SAW, berisi keterangan dan petunjuk amaliyah yang akan membimbing dan membawa kita pada kebaikan. Bahkan apa yang disyariatkan tidak ada satupun kecuali itu untuk memfasilitasi kita, menjadi jalan dan menjembatani kita kalau kita mau melewatinya, yang akan menyampaikan kita kepada tujuan.
Allah syariatkan saum agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan kita ketahui bahwasannya surga adalah tempatnya orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Dengan syariatnya ini Allah SWT membimbing kita untuk jadi orang yang bertakwa. Hidayah pun kita perlukan. Hidayah perlu untuk kita miliki, untuk kita diberi oleh Allah. Dan ternyata dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT menjadikan itu sebagai sebab yang akan membawa kita kepada hidayah kalaulah kita lakukan dengan baik dan benar. Lihat di dalam sholat. Nah, ini sholat perkara yang penting di dalam agama. Minimal 17 rakaat yang menjadi tiang agama, rukun Islam. Dan sebaik-baik amalan seorang hamba di sisi Allah dari amalan badaniyah, sholat. Di dalam sholat ternyata Allah SWT mengajarkan kepada kita dalam syariatnya minta hidayah. Paling tidak 17 kali. Paling tidak 17 kali. Wajibnya ketika kita baca Al-Fatihah, ihdinas sirat, ya Allah beri saya hidayah kepada jalan yang lurus. Belum lagi kalau kita baca doa duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini. Ya Allah beri aku hidayah. Berarti 17 kali 2, 34 kalau kita baca juga itu. Ya. Belum lagi kalau kita menambahkannya di sujud-sujud kita. Ya. Atau menjelang salam, minta hidayah. Berarti lebih banyak lagi. Tapi paling enggak dari apa yang Allah bebankan, kewajiban kepada kita sekalian, itu di dalamnya terkandung kemaslahatan yang Allah SWT memfasilitasi dan ingin memudahkan kita sampai kepada tujuan apa yang menjadi kebaikan. Minta hidayah 17 kali. Ya. Mungkin ada terbesit pertanyaan pada diri kita, kenapa kita minta hidayah? Bukankah kita sudah Islam? Bukankah seorang berada di atas Islam berarti dia di atas hidayah? Ngapain lagi minta hidayah? Ngapain lagi minta hidayah? Ya. Apa hikmah Allah SWT mewajibkan dan mensyariatkan kepada kita dalam sholat minta hidayah untuk kita baca ulang-ulang? Padahal kita sudah di atas Islam. Bukankah seorang yang di atas Islam berarti di atas hidayah? Ya, Allah berfirman, "Wa man yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, Allah jadikan hatinya lapang menerima Islam. Bukankah seorang yang di atas Islam berarti di atas hidayah? Kenapa kita minta hidayah lagi? Kenapa? Hikmahnya apa? Ya, minimal 17 kali kita minta hidayah. Maka para ulama menjelaskan, permintaan hidayah di sini ya, bukan berarti seorang itu berada dalam kesesatan sehingga difasilitasi dalam syariat ini mereka untuk minta hidayah sehingga sampai pada hidayah itu. Karena hidayah pada akhirnya sekali lagi ada hikmah di sana untuk kita usahakan sebab-sebabnya untuk menggapainya. Di antaranya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, minta hidayah. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya mensyariatkan kepada kita sekalian ya, dan memudahkan bagi kita untuk memfasilitasinya sampai pada tujuan kebaikan ini yaitu hidayah. Kenapa kita minta hidayah? Sekali lagi, kenapa kita minta hidayah? Maka kata para ulama, bukan maksud kita minta hidayah itu berarti kita sekarang ini berada dalam kesesatan, padahal kita berada dalam Islam. Permintaan hidayah yang dimaksud di sini adalah ats-tsabat 'alal Islam. Adalah permintaan hidayah agar kita dikokohkan di atas hidayah, di atas Islam. Bukan berarti seorang berada dalam kesesatan ketika dia minta hidayah. Tapi permintaan hidayah juga terkandung di dalamnya permintaan untuk ditetapkan di atas hidayah, ditetapkan di atas Islam. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Siapa yang jamin kita mengakhiri akhir hayat kita dalam keadaan Islam? Siapa yang jamin akhir hayat kita husnul khatimah di atas hidayah? Nggak ada yang jamin. Kalau nggak ada yang jamin, jangankan kematian kita nanti,
esok hari, lusa juga kita nggak bisa jamin kita masih termasuk orang yang sholat atau enggak. Bahkan akhir zaman, di antara yang Nabi yang mulia alaihi wasallam jelaskan, saking banyaknya ujian di akhir zaman dari ujian keimanan, maka kata Nabi SAW, ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Yang sorenya beriman, paginya udah kafir. Saking beratnya ujian akhir zaman, menguji keimanan-keimanan itu. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita butuh untuk dikokohkan dan ditetapkan terus di atas hidayah, di atas Islam, di atas iman. Maka segala puji hanya milik Allah, mensyariatkan kepada kita untuk kita baca minimal 17 kali. Agar kita terus di atas keimanan, di atas hidayah ini. Di atas kebaikan ini. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah SWT. Makanya dihayati dalam membacanya. Ketika mendengarnya, dihayati. Dihayati ketika kita mengucapkan amin. Yang artinya, ya Allah kabulkan. Karena dalam surah Al-Fatihah itu ada permintaan di sana, ada doa di sana. Ya, sehingga dalam sholat pun kita disyariatkan, amin ya Allah, kabulkan. Ya, pada suatu amaliyah yang sangat penting dalam agama, yang menjadi tiang agama, ternyata di antara isi yang harus kita lakukan, minta hidayah. Dan kita bahkan menekankan lagi, selain meminta hidayah, juga kita minta agar dikabulkan. Bukan sekedar meminta, tapi minta juga agar dikabulkan. Jadi tambah lagi penekanannya. Berarti memang hidayah itu sangat kita butuhkan. Dan itu bukan berarti kita berada dalam kesesatan, tapi maksudnya di sini adalah ats-tsabat alal Islam. Dikokohkan di atas Islam, di atas iman sampai akhir hayat. Ya. Kemudian yang kedua kata para ulama, ya, di antara makna permintaan kita meminta hidayah, maknanya adalah meminta agar ditambahkan hidayah itu buat kita. Karena pada akhirnya ada tingkatan-tingkatan dari penerimaan, dari penyerapan hidayah itu. Orang yang baru masuk Islam, dia kenal Islam, beda dengan orang yang mungkin sudah lama kenal Islam. Yang satu kenal Islam, dia masuk Islam. Yang satu kenal Islam, tapi dia kenal juga sholat gimana caranya. Dia tahu syariat puasa gimana melakukannya. Dia tahu zakat gimana melakukannya. Dia melakukan amalan-amalan yang lainnya. Beda dengan yang baru masuk Islam. Ini masuk Islam, masuk dalam hidayah. Yang ini dia sudah ada pada kedalaman rincian hidayah itu. Maka meminta hidayah yang dimaksud di sini selain sabat adalah meminta rincian kedalaman dari hidayah itu. Ya, karena hidayah ada yang sifatnya mujmal, umum, ada yang sifatnya tafsil. Dan permintaan kita meminta hidayah berarti kalau kita berada di atas sudah berada di atas hidayah Islam, maka yang dimaksud di sini adalah permintaan agar Allah menambahkan hidayah, rincian-rinciannya buat kita. Ya. Seorang dia ngucapin syahadat, gak ngerti sholat, dia ngerti sholat wajib, gak ngerti cara melaksanakannya, nah tentu akan berbeda. Maka permintaan hidayah di sini maksudnya minta rincian dari hidayah itu. Kita beriman adanya Allah, kita mengimani Allah. Tapi apakah cukup iman kepada Allah? Hanya beriman Allah itu ada? Orang musyrik dulu juga tahu Allah itu ada. Orang musyrik tahu Allah itu ada. Makanya kalau ditanya kepada mereka, yang Allah banyak jelaskan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada orang musyrik, siapa pencipta langit dan bumi ini? Allah, mereka tahu itu. Yang gak ada pada mereka, apa yang menjadi rincian-rinciannya itu? Bagaimana mengimani Allah dengan baik dan benar? Apakah cukup hanya mengimani Allah itu ada? Ya. Bagaimana kita menunaikan hak Allah? Kita mengimani malaikat ada, tapi bagaimana keimanan kepada malaikat yang benar? Rinciannya seperti apa? Dari apa yang datang keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Beriman kepada Rasul-Rasul, beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Gimana keimanannya, rinciannya gimana? Bahkan kita mungkin kalau ditanya pun kita hanya bisa menjawab sifatnya mujmal. Saya beriman Rasul Muhammad sebagai utusan Allah. Hanya sampai situ. Bukankah ada bagian lain yang menjadi hak Rasulullah SAW yang harus kita ketahui juga? Dan itu bagian dari iman kepada beliau. Gimana iman kepada hari kiamat? Ya. Yang di dalamnya ternyata ada yang harus kita imani dari timbangan, hisab, perhitungan amal, sirat, dan lain-lain dari apa yang ada itu yang merupakan bagian dari iman pada hari kiamat. Gimana iman pada takdir? Ya. Yang benar. Apakah iman pada takdir berarti mengimani kita semua ini terpaksa? Gak ada pilihan bagi hamba. Nah itu kan rincian-rincian itu kita butuhkan. Dari ketepatan di dalam bagian-bagian tersebut. Ya. Nah banyak orang yang dia iman secara mujmal, tapi ketika rinciannya dia sesat. Iman malaikat ada, tapi dia mengimani malaikat itu berbentuk seorang anak bayi yang pakai popok. Ada yang seperti itu. Orang musyrikin mengimani malaikat itu anak Allah. Allah berfirman, "Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahman inatsan." Mereka menjadikan malaikat-malaikat Allah yang merupakan hamba-hamba Allah sebagai anak-anak perempuan. Ya. Jadi malaikat itu kata orang musyrikin, mereka percaya malaikat ada, tapi malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Maka bagaimana rincian keimanan itu? Perlu hidayah lagi. Bagaimana sholat, prakteknya, pelaksanaannya? Ternyata harus ada wudu. Gimana cara wudunya? Nah itu kan hidayah lagi yang kita perlu. Bagaimana kita saum? Apakah cuma menahan lapar dan haus? Selesai begitu saja? Ternyata ada bagian-bagian lagi yang harus kita pelihara dan jaga. Selain daripada keabsahan, tapi keutuhan pahala pun harus kita usahakan. Bagaimana pelaksanaan zakat? Apakah semua harta dizakati? Dan kapan pelaksanaannya? Haji gimana? Apakah bisa kita ganti itu Mekah? Kita bikin aja bangunan di sini untuk kita kelilingin. Bahkan ada yang meyakini kalau orang sudah pada tingkatan tertentu, bukan dia yang ngelilingi Ka'bah, tapi Ka'bah ngelilingi dia. Ada yang kayak gitu. Apakah itu hidayah? Maka rincian dari hidayah itu. Dan mereka semua itu yang kita sebutkan mengaku dan mengatasnamakan dan menyandarkan dirinya dalam Islam. Maka rincian hidayah itu penting untuk kita ketahui. Makanya alhamdulillah Allah syariatkan kita minta hidayah. Minta hidayah agar kita terus berada pada bimbingan dalam setiap bagian-bagian petunjuk dan jalannya. Ya. Kemudian yang ketiga kata para ulama di antara makna kenapa kita meminta juga hidayah padahal kita sudah di atas Islam. Kata para ulama permintaan hidayah di sini maksudnya adalah agar Allah menetapkan kita pada kebenaran pada suatu perkara yang dipersisihkan oleh orang banyak. Seperti sabda Nabi yang mulia alaihi wasallam di antara doa beliau, "Ihdini limakhtulifa fihi minal haq." Ya Allah, beri aku hidayah pada apa yang dipersisihkan oleh mereka itu. Beri aku hidayah di dalam kebenaran. Sehingga perselisihan yang ada tidak membuatnya jadi samar memandang mana yang benar dan bisa menepatinya kebenaran itu. Ya. Maka ini diantara makna permintaan hidayah agar kita berada di atas petunjuk dari apa yang diperselisihkan oleh manusia. Karena pada akhirnya di dalam kehidupan kita banyak teriakan-teriakan, seruan, klaim yang mengatakan dan menyerukan kalau dia ada di atas kebenaran. Dan bahkan sebagiannya nampak menunjukkan alasan
argumentasi yang menunjukkan mereka di atas kebenaran. Tapi kok bertolak belakang? Berarti ada yang salah, ada yang benar, ada yang nggak benar. Ya, karena nggak mungkin kalau itu benar tapi malah bertolak belakang. Ada orang satu mengatakan yang benar itu sholat 3 waktu, yang satu 5 waktu. Lah begini kan gimana? Dan yang 3 waktu mengungkapkan alasannya, argumentasinya, dia bawain ayat. Ada orang yang bawain ayat untuk alasan argumentasi bahwasanya sholat itu hanya 3 waktu, yaitu firman Allah, aqimis shalah liduluki syams ila ghasaqil lail, ya, wa qur'an al-fajr, tegakkan sholat ketika matahari tergelincir, ketika malam gelap, dan di waktu fajar. Cuman 3, matahari tergelincir, ketika malam gelap, dan fajar. 3, sholat 3 waktu, bukan 5. Kita ngerjain 5. Ayat Allah sebut 3. Kalau ada orang yang begini, bingung nggak kita? Lebih bingung. Ini gimana yang benar? Ada juga dia pakai ayat Quran loh. Ya, seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kita minta hidayah agar kita ditetapkan pada suatu yang jelas, bayinat, kebenaran yang memang Allah cintai dan ridhoi, kita tetapkan di sana, istiqomah, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan, ya, dalami petunjuk itu sehingga semakin kokoh lagi pada diri kita hidayah. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menjelaskan hidayah itu ada 4 macam bentuknya. Hidayah itu ada 4 macam bentuknya. Tadi hidayah sudah kita sebutkan, yaitu bimbingan seorang untuk sampai kepada apa yang menjadi kebaikan, tujuan kebaikan, ya. Apa yang dia butuhkan, ya, dalam hidup, ya, dunia ini dan akhirat. Nah, hidayah itu ternyata para ulama menjelaskan, kalau kita teliti perhatikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, hidayah itu ada 4 macam bentuk, ya. Yang pertama adalah hidayah ad-dilalah atau hidayatul irsyad. Hidayah berupa petunjuk Allah SWT secara umum, hidayatul ammah, hidayah yang sifatnya umum kepada semua makhluknya, untuk berjalan sesuai dengan apa yang untuk berjalan dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka, keadaan mereka. Haiwan dan segala sesuatunya itu berada dan melakukan bertepatan dan berjalan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk kegiatan dan aktivitas mereka, hidayah dari Allah. Gajah yang besarnya demikian rupa nggak doyan dikasih daging, makannya rumput. Siapa yang ngajarin? Ya, tumbuhan tumbuh di tanah yang sama, buahnya beda-beda, daunnya beda-beda, ya. Inilah hidayah yang dimaksud oleh Nabiullah Musa ketika ditanya oleh Fir'aun, ya, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapa Rabb kamu hai Musa? Maka Musa menjawab, "Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada." Rabbku, ya, Rabbku dan juga Rabb kamu, Rabb kita adalah yang telah menganugerahkan segala sesuatu, bentuk-bentuk keadaan ciptaannya, dan memberinya hidayah. Semut, siapa yang ngajarin dia berjalan, mencari makan, dan seterusnya, ya. Ayam, kita berjalan dengan kaki. Ini hidayah dari Allah secara umum, mau mukmin mau kafir, terhadap apa yang menjadi jalan-jalan kehidupannya.
Allah berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada." Maha suci Allah yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, yang menciptakan dengan kadar-kadarnya dan memberinya hidayah. Ini masing-masing Allah tetapkan kadar-kadarnya dan Allah berikan hidayah. Ya. Allah berfirman, "Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqul ladzina min duni." Ini semua ciptaan Allah. Allah yang ciptakan, adakan mereka dan tempatkan, posisikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka, keberadaan mereka, fungsi mereka. Ya, langit tanpa tiang, pepohonan, lautan, pergantian siang dan malam. Hidayah dari Allah SWT. Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Kemudian yang kedua dari macam hidayah adalah hidayatul bayan. Hidayah petunjuk yang sifatnya hanya penjelasan. Penjelasan, menjelaskan ini jalan hidayah, ini jalan keburukan, jalan dosa. Dan ini adalah apa yang menjadi tugas amanah para nabi dan rasul kepada umatnya untuk menjelaskan jalan hidayah ini. Ya. Allah SWT berfirman tentang Nabi yang mulia alaihi wasallam, "Wa ma anta 'alaihim bimusaitir." Engkau enggak bisa memaksakan mereka untuk terima petunjuk hidayah. Allah berfirman, "Innaka latahdi man ahbabta." Engkau wahai Muhammad enggak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Karena yang menjadi beban yang Allah SWT amanahkan kepada mereka hanyalah bayan, penjelasan. Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Engkau wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Maksudnya penjelasan beliau untuk agama ini dari perkataan beliau atau praktek beliau, perbuatan beliau itu membawa petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidayatul bayan. Ya. Nah, yang ketiga, ya macam dari hidayah, hidayatul taufik, hidayah ketepatan. Ini seorang Allah jadikan menepati kebenaran. Ya. Menepati kebenaran, dan ini seperti yang apa kita bicarakan di awal. Sunnatullah dalam hidayah dan menyesatkan. Wa man yahdillah fala mudhillalah. Yang Allah beri hidayah enggak akan ada yang menyesatkannya. Siapa yang Allah sesatkan dia, enggak ada yang bisa memberinya hidayah. Ini hidayah itu taufik namanya, hidayah taufik. Apa yang Allah jadikan bagi seorang hamba berupa kemudahan dan menempatkan mereka pada apa yang Allah cintai dan ridhoi. Yang kalau bukan karena Allah, pasti mereka nggak akan bisa melakukannya, nggak akan bisa berada di atas petunjuk dan kebaikan tersebut. Ini namanya hidayah itu taufik, hidayah taufik. Nah inilah apa namanya yang tadi di awal itu kita jelaskan, sunnatullah, ketetapan-ketetapan Allah di dalam menyesatkan dan menetapkan seorang di atas hidayah. Dan ini yang dimaksud juga oleh Allah, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang yang engkau cintai sekalipun. Engkau hanya bisa mengajak, menjelaskan, tapi akhirnya orang itu mau ikut dan tidak, dia nggak bisa melakukannya. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada anaknya, bibinya, keluarganya, "Ya Safiyah, ya Fatimah binta Muhammad, saluni min mali, la ugni anki min Allah syai'an." Minta uang yang saya miliki, tapi saya nggak bisa memberi manfaat buatmu di sisi Allah sedikit pun juga. Jadi kalau kamu nggak mau ikut kebenaran, nggak mau menerima kebenaran ini, ya aku nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Keluarga Nabi SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, dekat dengan Nabi SAW nasabnya, melihat Rasulullah SAW membawakan kebenaran ini. Firaun melihat Nabiullah Musa bawa kebenaran, yakin hatinya itu Musa benar, tapi bisa ngikutin nggak? Enggak.
Allah berfirman tentang perkataan Nabi Musa. Laqad alimta ma anzala haula'i laqad alimta ya ma anzala haula'i il haq basair ya. Sungguhnya engkau tuh tahu tidak ada yang menurunkan ini semua kecuali Allah SWT. Basair, dan engkau tahu itu secara iman, mengimaninya, mengilmuinya, ini tahu. Tapi akhirnya dia beriman kepada Musa? Enggak. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa. Dia menolak ajakan Musa padahal hatinya yakin karena kezoliman dan keangkuhan dia. Ya. Jadi ada orang yang tahu benar, tahu ini benar, tahu ini salah. Akhirnya ketika Allah nggak tetapkan hidayah buat dia, dia nggak bisa ikuti kebenaran, dia nggak bisa jauhi keburukan. Ini namanya hidayah taufik. Makanya penting untuk kita minta hidayah, dan penting untuk kita jangan jumawa dengan apa yang kita lakukan dari kebaikan, karena itu dari Allah SWT yang mudahkan untuk kita. Dan tapi sekali lagi, ya, di antara ketetapan Allah SWT, Allah tidak jadikan kesesatan dan hidayah bagi seorang kecuali dengan hikmah. Untuk kita usahakan sebab-sebab kebaikannya dan jauhi sebab-sebab keburukannya. Kemudian yang keempat dan terakhir ini macam dari hidayah, yaitu hidayah yang membawa seorang masuk dalam surga, yang membawa seorang masuk dalam neraka di yaumul qiyamah nanti. Penghuni surga berkata, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya milik Allah memberikan hidayah aku ini. Kalau bukan karena hidayah Allah, enggak akan masuk dalam surga ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang kafirin, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wahduhum ila siratil jahim." Ya. Kumpulin tuh orang-orang zalim dari orang-orang musyrikin beserta pasangan-pasangan yang dulu mereka berbuat syirik. Ya. Beri petunjuk, beri hidayah mereka masuk neraka. Fahduhum ila siratil jahim. Beri petunjuk mereka masuk ke jalan neraka, masuk ke dalam neraka, diseret mereka dalam neraka. Jadi ini di yaumul qiyamah, petunjuk seorang masuk dalam surga, hidayah seorang masuk dalam neraka. Hidayah itu ada 4. Ini hidayah nanti yaumul qiyamah untuk masuk surga dan masuk neraka. Hidayatul taufik, hidayatul bayan, dan yang satu lagi itu hidayatul ammah, hidayah umum bagi seluruh makhluk. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 4 macam hidayah ini, ya, maka dapat kita ketahui ya betapa kita pentingnya untuk meminta hidayah. Berada di atas hidayah yang Allah cintai dan ridhoi, yang menyampaikan kita kepada apa yang menjadi tujuan, apa yang kita butuhkan. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian kalau kita ditanya apa sebab-sebab sehingga seorang bisa menggapai hidayahnya, kesimpulannya yang paling utama, agar seorang bisa dapat hidayah, ya, tentunya dia doa. Ya, karena doa di antara yang diperintahkan kita untuk minta hidayah dalam sholat kita. Kemudian firman Allah tadi, minta hidayah kepada aku akan beri hidayah kepada kalian. Ya. Tapi dari amaliyah lahiriah, dari sholat, ya, bersungguh-sungguh dalam agama Allah, alladzina yujahidun fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan hidayah, jalan hidayah buat dia. Ya. Dari itu semua, dari amaliyah yang memudahkan seorang untuk dapat hidayah, di antara yang paling terpenting seorang untuk menggapai hidayah adalah kejujuran, ketulusan diri yang memang menginginkan hidayah, menginginkan petunjuk dengan kejujuran dan ketulusan. Itu yang paling penting. Karena kalau kita perhatikan, orang-orang yang Allah akhirnya sesatkan dan tutup hati mereka karena memang ketiadaan keinginan mereka untuk petunjuk itu, keberpalingan mereka, keacuhan mereka untuk petunjuk itu. Mereka acuh untuk petunjuk, mereka gak mau, mereka gak peduli, merasa cukup dengan apa yang ada pada diri mereka, merasa mereka di atas hidayah dan selamat. Gak ada antusias untuk ingin kebaikan.
mempelajarinya, mendalaminya, mengamalkannya. Itu nggak ada. Mereka yang memilih dan menginginkan kesesatan sehingga Allah sesatkan. Maka sebab terbesar itu adalah yang harus kita tumbuhkan, ya. Apa yang ada pada diri kita dari kejujuran dan ketulusan, memang pengen baik, pengen benar, menginginkan hidayah itu, ya. Kalau itu ada pada diri seseorang, maka insya Allah subhanahu wa ta'ala Allah mudahkan dia jalannya sedikit demi sedikit, setahap demi setahap. Asal dia membuka diri untuk hidayah ini, mengesampingkan hawa nafsunya, mengesampingkan adat istiadat, mengesampingkan warisan nenek moyang, dan hal-hal lain yang menjadi kendala yang menghalangi dia untuk mendapatkan hidayah. Penuh dengan kepolosan, memang benar ingin hidayah, mau sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan hawa nafsunya, atau justru tidak sesuai dengan banyak orang, atau tidak, pokoknya yang diinginkan apa yang Allah cintai dan ridhai dari kebenaran, dari hidayah. Kejujuran seorang pada dirinya untuk hal ini yang menjadi sebab terbesar Allah akhirnya anugerahkan orang tersebut pada hidayah. Adapun futur, ya, sebab orang futur, maka kefuturan itu menjadi sifat manusiawi karena konsekuensi naik turunnya keimanan. Akhirnya kita pun pada satu perjalanan kebaikan dan hidayah ini ada kebosanan, kejemuan. Yang jadi masalah kalau itu diikuti. Yang harus kita lakukan jangan diikuti, tapi kita mengusahakan untuk menetapkan api semangat itu tetap menyala pada diri. Jangan sampai meredup apalagi padam, tapi diusahakan untuk bisa nyala. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Likulli amalin syarrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada, wa man kana ghairu dzalika faqad halak." Setiap amal ada masa semangat. Di masa semangat ada masa lemah, penurunan, futur. Siapa yang dalam masa kelemahan dan futurnya itu di atas sunnahku, di atas jalan Nabi SAW beragama. Agama tuh banyak. Kita mungkin lagi melemah, agak jemu untuk sholat. Maksudnya bukan meninggalkan yang wajib ya. Mungkin menambah dari yang wajib itu kita lemah, kurang. Ganti, pindah ke yang lainnya. Ada sedekah. Tutup kebaikan yang kurang dari kita. Tentunya setelah kita menetapkan yang wajib, karena wajib ini nggak boleh ditinggalkan. Tapi mungkin kekurangan kita pada suatu amaliyah, ganti dengan yang lainnya. Seperti yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi sholat malam tertinggal, Nabi biasa ganti di siang harinya sholat 12 rakaat. Ya, jadi setiap terjadi ketertinggalan dalam beragama, yang itu pastinya mempengaruhi dan membuat kita kurang dan penurunan, ganti dengan amal yang lainnya. Kurang kita dalam sholat, ada orang tua, bakti orang tua, tanya, telepon mereka, tanya kabarnya, dan itu juga kebaikan. Ya. Kemudian kalau kita jemu lagi di sini, ada amalan yang lainnya, diamalkan. Terus meragamkan amal. Dan itu akan menjaga konsistensi sehingga kebosanan itu hilang, kejemuan itu hilang. Tapi kalau dia diikuti, ya, apalagi kata Nabi SAW, siapa yang ketika pada futur di atas sunnahku dia dapat hidayah, tapi kalau selain itu tidak di atas sunnah Nabi SAW, ini dia mengikuti kefuturannya sehingga melenceng dan keluar dari batas petunjuk, faqad halak. Ini yang binasa. Ini yang binasa. Mengikuti dan memperturuti kemalasan diri, kefuturan, kekurangan, kemundurannya dia ikuti, dia tenggelam. Maksudnya dalam perkara yang haram. Ya, paling tidak untuk mengatasi kefuturan adalah kita melakukan perbuatan yang mubah. Paling enggak. Ya, seperti istri kita mungkin dia pada satu waktu futur, jemu juga, berkurang juga. Karena kebosanan
kesibukan di rumah, ya kasur, dapur, kamar, ya dia pusing juga. Ajak jalan-jalan sekali-kali, seger, refreshing, akhirnya dia di rumah semangat lagi. Kan seperti itu. Nah, diri kita juga begitu. Kadang-kadang mengalami kebosanan. Maka ragamkan amal, ya. Paling enggak kalau jangan yang haram, yang halal. Ya, untuk menambah semangat diri, refresh lagi, ya, untuk terus melanjutkan kebaikan ini sampai akhir hayat kita. Dan begitu terus kita manage, inilah hidup. Dan disitulah letak ujian diantaranya. Mana orang-orang yang akhirnya terus bertahan, mengusahakan kebertahanan diri sampai akhir hayatnya, sehingga dia menutup dengan husnul khatimah. Mungkin ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT yang bisa kita pelajari dari hal ini. Tentunya banyak lagi yang perlu untuk digali, tapi inilah yang mampu untuk disebutkan, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Selanjutnya kalau ada yang ditanyakan, ya kita bersoal jawab, yang bisa saya jawab dipersilakan. Allah taala alam bisawab. Amin. Soal, ada yang mau ditanya mungkin? Silakan. Silakan Bapak-bapak, mungkin ada yang bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hidayah, Ustaz, kita tahu bahwa umat Nabi Muhammad ini kan nantinya akan terpecah menjadi 73 golongan, dan yang satu akan masuk surga, yang 72 masuk neraka. Nah, apakah yang 72 ini mereka salah memahami hidayah sehingga itu terindikasi terancam masuk neraka? Baik, Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hadis Nabi SAW tersebut, hadis yang sahih, itu adalah khabar dari Nabi apa yang menjadi keadaan umat ini. Dan apa yang menjadi keadaan umat ini itu sunnatullah. Itu pun terjadi pada umat-umat sebelumnya yang mereka juga berpecah belah. Dan ini bukan sebagai satu alasan untuk kita akhirnya menyesatkan satu dengan yang lainnya, tapi ini sebagai pelajaran bagaimana kita menjaga diri kita untuk masuk dalam kategori di sisi Allah, apa yang menjadi penilaian Allah dan petunjuk Rasulullah dalam satu golongan itu yang Allah cintai dan ridhoi. Bukan kita akhirnya menjadi berpecah belah dan bergolongan-golongan, karena agama ini agama Islam, dasar sumbernya sudah jelas. Yang benar adalah yang benar yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, yang salah adalah yang salah menurut apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah. Jadi itu bukan dalil untuk kita akhirnya memecah kita sekalian di dalam keberislaman, tapi itu sebagai perhatian dan pelajaran agar kita benar-benar memperhatikan diri, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang dijauhkan dari jalan kebenaran, petunjuk kebenaran, ya. Dan pastinya ke-72 golongan itu, ya, mereka berlebih kurang ketergelinciran mereka di dalam petunjuk. Dan Nabi SAW memastikan ummati, bahwasanya 72 golongan itu tetap umat dia, nggak keluar dari Islam. Walaupun mungkin kurang bagian tertentu pada diri mereka, itu tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Jadi ini khabar dari Nabi SAW untuk kita sikapi dengan bagus, menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kebenaran, saling nasihati dalam kesabaran dan kasih sayang. Allah berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Kemudian orang beriman mereka saling berwasiat untuk sabar dan kasih sayang. Jadi jangan dijadikan hadis tersebut untuk kita akhirnya memecah belah kaum muslimin, tapi itu sebagai perhatian agar kita perhatian untuk diri kita, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang tidak Allah SWT ridhoi, kurang bagiannya dari keridhaan Allah SWT. Karena Nabi SAW menyebutkan ummati tafarraqa ummati, umatku berpecah. Berarti dia masih umat Nabi SAW. Berarti dia nggak keluar dari
Islam, dari al-Islam. Ya begitulah yang menjadi sunnatullah, ya keadaan manusia akhirnya berlebih kurang, bertingkat-tingkat, ya. Maka inilah Allah jadikan kita ujian satu dengan yang lainnya. Allah berfirman, "Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian sebagian lain. Apakah kalian mau sabar? Apakah kalian mau sabar? Ya, maka kita harus bisa mensikapi segala sesuatu pada tempatnya untuk keadaan ini termasuk. Nah, untuk yang ditanyakan bahwasannya 72 golongan ini, ya, kenapa dia terancam? Ya, terancam. Ya. Nabi SAW tidak memastikan, tapi itu ancaman. Ya, karena makanya hadis ini bukan untuk memvonis siapapun, ya, tapi ini perhatian dan pelajaran, ya, untuk kita pribadi terutama, jangan sampai melenceng dari golongan yang Allah cintai dan ridhoi, ya, seperti itu. Tapi hadis ini juga nggak boleh kita jadikan sebagai alasan untuk memvonis siapapun, ya, dari seorang muslim, karena itu babnya berbeda. Karena seorang muslim kemungkinan mereka diampuni banyak. Ya mungkin mereka kurang di satu bidang, di satu hal. Kayak kita juga punya kekurangan. Tapi ada bagian lain, doa anak-anaknya, doa dia, istighfarnya dia, doa kaum muslimin, doa para malaikat. Oke, dia kurang dari satu amalan, kemudian di amalan yang lain dia sedekahnya bagus. Dari sisi kedermawanan, oh dia puasanya ternyata yang bagus, mungkin dalam satu hal ini dia kurang. Ya. Jadi itulah kaum muslimin dengan macam ragamnya. Makanya ini hadis ini harusnya kita jadikan pelajaran untuk kita bisa paling tidak, ya, tidak keluar dari jalan petunjuk hidayah dalam setiap bagian bidang agama kita, ya. Nah, 72 golongan ini ada pada diri mereka kebenaran, tapi ada bagian yang mereka mungkin kurang dari petunjuk hidayahnya, tergelincir dalam bidang ini, yang satu tergelincir dalam bidang itu, yang satu tergelincir dalam bidang ini, tapi tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam, ya. Jadi seperti itu pastinya terjadinya hal itu karena kekurangan dari hidayah yang didapatkan pada masing-masingnya. Tapi kita harus mensikapi dengan baik hadis tersebut, bukan dengan berlebihan, apalagi menjadi alasan untuk kita memvonis kaum muslimin serampangan. Maka ini bukan menjadi perkara yang ditunjukkan dan dijelaskan oleh para ulama berkait dengan hadis tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi mungkin? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hidayah bermacam-macam, ada apa hidayah, dan juga masalah futur yang setiap orang mengalaminya. Dan umat kita manusia ini semua fitrah. Nah, tadi berterangkan bahwasanya hidayah itu harus dicari. Jadi berarti setiap manusia harus berusaha mendapat hidayah. Kan gitu Pak? Ya. Nah, sekarang Allah tidak menjadi umatnya. Nah, sekarang umatnya lah yang mau mencari jalan mendapat hidayah atau putus tadi atau sesat. Nah, sekarang dengan itu apakah itu termasuk takdir yang Allah jadikan kepada manusia yang mana mendapat hidayah? Ya. Kadang-kadang bisa menjadi putus, Ya. menjadi sesat. Gimana Pak menurut Bapak? Ya. Pertama, di antara bagian dari iman pada takdir adalah kita mengimani Masya Allah itu tidak ada satupun di alam semesta ini, bahkan daun yang jatuh, kecuali semua sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, dicatat di Lauhul Mahfuz, penanya sudah diangkat, catatannya sudah mengering. Bahkan 50.000 tahun sebagaimana kata Nabi SAW, sebelum Allah ciptakan segala sesuatu ini. Ini diantara bagian dari iman pada takdir, ya. Ini harus ada dan menjadi keimanan buat kita. Tapi permasalahannya yang perlu juga kita ketahui, yang namanya takdir Allah nggak ada yang tahu, sifatnya rahasia. Kita mengimani seperti itu, tapi siapa yang ditakdirkan begini, siapa yang ditakdirkan begitu kan kita nggak tahu. Seperti kita kenyang dan lapar kita udah ditakdirkan sama Allah, tapi kan kita nggak tahu kita bakal jadi orang yang kenyang atau enggak.
Kan seperti itu. Akhirnya kita pun mengusahakan. Rezeki udah ditakdirkan. Tapi kita juga mengusahakan kan? Kita bekerja. Bukankah kita mengimani rezeki juga Allah yang takdirkan, gak akan berkurang dari apa yang Allah SWT tetapkan buat kita? Iya, pasti. Terus kita mencari juga? Iya, karena takdir itu kan rahasia. Bagian kita mengimani. Terus selanjutnya kita melakukan apa yang Allah takdirkan juga dalam syariatnya. Nah, begitu juga dalam masalah hidayah. Ya, kita kan gak tahu kita ini bakal jadi orang yang sholat sampai akhir hayat, bakal jadi muslim terus sampai akhir hayat, atau nanti jadi orang kafir. Tapi Allah telah jelaskan dalam syariatnya, ini yang harus kita lakukan. Takdir kita imani dari takdir kauni, artinya takdir yang disebutkan di awal tadi, gak ada sesuatu keluar dari ketetapan Allah, yaitu sifatnya keimanan untuk kita imani. Selanjutnya perbuatan amaliyah kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi takdir syar'i, takdir syariat. Ya. Allah mentakdirkan kita kenyang, tapi dalam syariatnya Allah suruh kita makan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Bukankah Allah yang mentakdirkan kita kenyang dan makan? Yang jadi masalah, orang beralasan dengan takdir untuk berbuat keliru dan salah, untuk kekafirannya, untuk kesyirikannya. Wa qala alladziina kafaru law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Kalau Allah kehendaki, maka kami tidak akan berbuat syirik. Kami enggak akan mengharamkan sesuatu. Ya, ini orang kafirin, diajak benar, dia malah beralasan dengan takdir. Untuk berbuat salah, untuk berbuat kedurhakaannya. Allah SWT berfirman, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Kalau dikatakan kepada mereka orang kafirin, ayo dong infakkan yang Allah beri rizkinya kepada kamu. Orang kafir jawab apa? Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Berkata orang kafir kepada orang beriman yang ngajak untuk menginfakkan ya harta yang itu rizki dari Allah. Orang kafir berkata kepada orang beriman, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Apakah kami harus memberi makan kalau Allah kehendaki Allah menjadikan mereka kenyang? Kalau Allah kehendaki mereka kenyang kan mereka bakal kenyang. Ngapain saya kasih makan? Lihat, beralasan dengan takdir untuk menyelisih syariat, untuk berbuat maksiat, ini yang jadi masalah. Padahal dia sendiri nggak tahu. Untuk masalah dunia dia nggak rela dengan kekurangan, dia nggak rela dengan kekurangan materi, kekurangan harta, sehingga dia mencari dan menempuhnya. Tapi dan dia kan nggak tahu dia bakal jadi orang kaya atau enggak. Tapi dia mengusahakan. Tapi urusan kebaikan, ketaatan dan durhaka, wah dia iman pada takdir. Wah ini orang yang nggak konsisten, ya. Maka yang benar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, takdir kita imani. Tapi takdir kan rahasia dari rahasia-rahasia Allah SWT. Kita nggak tahu kita bakal jadi orang kaya, punya materi sebagaimana. Kita harus mencarinya, kita harus makan, kita harus nyendok tangan kita ya ke mulut mengusahakannya. Nah, kalau untuk dunia saja kita mengusahakan untuk mendapatkan kebaikan, harusnya urusan akhirat yang kebaikannya selama-lamanya, yang kebaikannya kebaikan yang hakiki, kebahagiaannya kebahagiaan yang sesungguhnya lebih patut untuk kita usahakan. Ya, maka takdir kauni kita imani, takdir syar'i itulah yang menjadi fokus pengamalan kita. Seorang untuk berbuat baik, ya, seorang ya, berbuat jahat nggak boleh beralasan dengan takdir kauni, karena sudah Allah takdirkan dalam syariat untuk jauhi keburukan itu. Seorang meninggalkan kebaikan nggak boleh beralasan dengan takdir kauni, karena dalam syariat Allah telah memerintahkan. Dan takdir kauni juga sifatnya adalah rahasia. Kenapa dia memutuskan dirinya jadi orang kafir? Ya, padahal dalam masalah dunia dia nggak mau memutuskan dirinya sebagai orang susah sehingga dia berusaha untuk kebaikan. Ini kan jadi masalah. Ya seperti itu. Tapi pastinya tidak ada segala sesuatu ini keluar dari takdir Allah. Tapi itu rahasia. Yang penting adalah fokus kita apa yang Allah syariatkan untuk kita amalkan. Makanya Nabi SAW bersabda seperti ini. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk apa yang memang bermanfaat buatmu. Yang bermanfaat udah sungguh-sungguh, fokus, serius. Minta tolong kepada Allah. Karena gak ada yang bisa
dan mudah untuk yang bermanfaat buat dia kecuali pertolongan Allah. Wasta'in billah wala ta'jas. Jangan ikuti kelemahan. Lemah pasti ada pada diri kita, tapi jangan diikuti, tapi usahakan gimana kita lolos dan selamat dari kelemahan diri. Ya. Kemudian kata Nabi, "Lau asabaka syai'un." Kalau engkau tertimpa sesuatu di luar ekspektasi, la taqul lau anni fa'altu kada wa kada. Jangan kalian ucapkan, coba saya begini, coba saya begitu. Fa innal lau taftah abwaaba syaitan. Karena kalimat lau, andai saja begini begitu, setelah sesuatu itu terjadi akan membuka pintu syaitan. Membuka pintu syaitan enggak beriman pada takdir. Membuka pintu syaitan kita jadi tambah sedih, tenggelam dalam kegagalan dan kesedihan. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Jangan ucapkan lau. Kalau begini nanti begitu. Itu akan membuka pintu syaitan. Walakin qul, tapi ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Semua yang ditakdirkan oleh Allah, yang Allah kehendaki itulah yang ada, yang terjadi. Ya, kalau udah terjadi ya. Tapi kalau belum terjadi, kemudian kita nggak tahu, jangan beralasan dengan takdir, terutama untuk hal yang sifatnya kebaikan. Seperti itu. Wallahu ta'ala jalla wa ala wa a'lam. Mungkin ini dulu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.